kasih udah nanyain kabar. Iya, saya lagi sibuk percobaan. Saya ini jurusan bioteknologi kan. Aduh, maaf ya Mbak ya. Iya, belakangan ini sibuk percobaan soalnya ini udah semester 4 kan, semester terakhir saya. Amin. 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 Yuk. Oh, makasih. Memang kan di jadwalnya kita ujian ya harusnya UTS, cuman kan karena kemarin kita ada bolong ya pelajarannya, jadi UTS-nya saya kan ada libur dari kampus ya, tanggal 25 sampai tanggal 28. Jadi mbaknya nanti bisa lihat cek jadwal. Jadi waktu saya libur nanti kita ujian aja di situ ya. Oke. Iya, dia uh-uh. Dia 25 itu hari apa ya? Hari Sabtu sampai hari Selasa. Nah, saya libur tuh. Ya, oke. 2 minggu lagi lah ya. Iya, iya. Sip. Oh, oke, makasih Mbak semuanya. Nah, oke. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajarannya ya. Nah, kemarin kita belajar mengenai perkenalan. Suara saya timbal balik ya, Mbak. Iya. Makasih. Udah, oke, sip. Nah, kemarin kita belajar mengenai introduction. Introduction itu artinya perkenalan. Kita gimana caranya kita kalau misalnya menyapa orang lain, orang baru gitu kan? Itu pelajaran kemarin. Nah, kita lanjutkan hari ini gimana kalau kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri pada orang lain. Nah, itu pelajaran terakhir ya, bagian introduction atau perkenalan. Setelah itu kita akan lanjutkan kalimat perintah. Kalimat perintah itu bahasa Inggrisnya command. Ini ya, command. Bacanya command atau perintah gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan bagian introduction ya. Ini bagian terakhir dari bab perkenalan, introduction. Kemarin udah belajar gimana memperkenalkan sahabat kita atau teman kita kepada orang lain. Sekarang kita belajar mengenai gimana caranya kita memperkenalkan diri kita sendiri pada orang lain gitu. Dimulai dari nama. Kita ajukan nama kita. My name. My ini kepunyaan. Kepunyaan untuk saya. My name, nama, name is artinya boleh, itu adalah gitu ya. Nama saya adalah siapa, boleh di complete ya. Complete itu maksudnya dilengkapi. Complete bacanya complete. Name ini lengkapi dengan nama. Nama kamu siapa ya? You can call me. You, kamu. Can bacanya A jadi E kemarin ya. Can. Call me. Kamu dapat call ini memanggil. Biasanya kan kalau kita lihat handphone ya, itu kan ada kalau misalnya kita konsepkan dia handphone kita bahasa Inggris, itu calling ya. Kalau misalnya ada panggilan masuk gitu kan, calling katanya gitu kan. Nah, jadi calling ini artinya panggil.
kamu, can itu boleh, bisa. Kamu boleh memanggil saya dengan titik-titik gitu. Ini nick ini artinya nama singkat, nama panggilan, nickname. Nickname, nama panggilan. I artinya saya kan. I live. Ini live ya bacanya. Live, tinggal. In, di. In ini untuk tempat, di mana kamu tinggal. Nah, sebutkanlah tinggalnya dari city itu kota, country negara. City kota, bacanya ini country, city. Oke, lanjutkan kalimat bawahnya. I live, bacanya live. At, saya tinggal di. Complete artinya tadi lengkapi ya. Address ini alamat. Jadi lengkapi alamat kamu. Misalnya ini example, singkatan untuk example, artinya itu contoh. Contoh di sini, misalnya tinggal di Setiabudi Street. Street ini artinya jalan. Boleh juga langsung ya dibuat saya tinggal di Jalan Setiabudi. Jalannya itu nggak usah diinggriskan juga boleh ya. I live at Jalan Setiabudi number 9. Boleh. Saya have. Have ini artinya mempunyai, memiliki. Titik-titik isi nanti ya. Titik-titik. Brother ini artinya saudara lelaki. And ini bagian kosong. Sister ini saudara perempuan. Their name, their ini kepunyaan untuk they itu kan kemarin mereka ya. Kata kepunyaan untuk their, nama mereka, maksudnya nama abang, saudara laki-laki tadi, dan saudara perempuan atau sister tadi adalah, sebutkan namanya siapa, titik-titik, and titik-titik. I am titik-titik, saya years old. Years old ini umurnya berapa? Umur saya adalah sekian gitu ya. Years old ini umur, usia saya. Di sini I ini kan saya, years old ini usia, tahun. Jadi artinya usiaku adalah sekian-sekian gitu. I was born in. Saya born ini lahir di. Ini years, tahun ya, untuk tahun. Misalnya I was born in tahun berapa lahirnya? Misalnya 1990 misalnya. I was born in 90. Ya, saya ini bacanya boleh dibaca 1990 gitu ya, bacanya boleh. Nggak harus 1990. Kalau 1990 kan 1000, bahasa Inggrisnya kan 1000.
bacanya 1990 untuk Inggris itu misalnya I was born in, kita nggak harus bilang tahun 1990 gitu ya. Kalau 1990 kan kita bilangnya ini sekarang one, satu itu one kan, 1990, bukan gitu ya. Dia bisa langsung 1990 gitu. 19 itu bahasa Inggrisnya 19, bahasa Inggrisnya kan 19, 90, 90 ya. Oke. I was born in 1990 gitu ya. Lanjut. Saya lahir, ini sebutkan tanggalnya. Date itu kan tanggal, month bacanya month, bulan, year, tahun. I am, saya, student, seorang murid, seorang siswa di, ini school ya, ini kurang huruf H. School, harusnya dia SCHOOL. School name, nama sekolah. School itu sekolah. Di grade-nya, grade itu maksudnya kelas berapa gitu. Kelas. Oke. Ada pertanyaan, Mbak? Misalnya pelafalannya mana yang kurang bisa, bagian yang mana? Adakah? Ya. Negara. Sama-sama. City, kota. Country, negara. Ya. Ada yang lain, Mbak? Udah oke ya? Ada oke. Ini live ya. Live itu artinya tinggal. Jadi ini bacanya live, tinggal. Boleh juga artinya meninggalkan, meninggalkan. Misalnya aku meninggalkan rumah, maksudnya aku pergi dari rumah gitu. I left from my home at pra gitu. Leave, ada leave, ada left. Left ini pergi. Terus ada life. Life itu hidup, kehidupan. Beda ya bacanya ya. Diperhatikan. Nomor 1 bacanya live. Yang kedua bacanya nomor 1 bacanya live. Yang kedua bacanya left. Yang ketiga bacanya life. Artinya beda ya. Jadi ini I live, saya tinggal di mana, kota mana, atau boleh juga negara mana gitu. Yang di bawahnya I live at complete address. Address itu alamatnya, misalnya di jalan, misalnya jalan Mawar Melati nomor 5, number 5 gitu ya. Kalau ini brother itu kan untuk abang ya, kakak laki-laki.
Untuk yang adik laki-laki tambahkan yang aja depannya ya. Yang brother atau yang sister. Di mana saya taruh ya, sebelahnya ya. Tambah yang di depannya, misalnya yang brother. Artinya yang itu kan ini tambah yang brother. Yang itu kan artinya muda. Yang brother berarti lebih muda. Abang yang kakak yang lebih muda, maksudnya itu laki-laki yang lebih muda, adik laki-laki gitu maksudnya ya. Brother itu abang laki-laki, yang brother itu adik laki-laki. Ini yang ini nggak nampak ya, aduh hilang dia. Enggak, saya ketik lagi ya. Yang udah kelihatan ya, yang brothernya boleh ganti untuk perempuan, adik perempuan yang sister gitu ya. Y-O-U-N-G, bacanya yang. Sip. Ada lagi mbak? Sip mbak. Atau ada lagi yang terjemahannya masih belum tahu? Udah tahu? Oh oke. You can, ya sama mbak. You can, bacanya call. Call itu artinya memanggil, panggil. You can call. Kan kalau kita handphone kita pakai bahasa Inggris ya, setnya pakai Inggris, itu dia kalau ada panggilan masuk dia buat calling tuh. Artinya calling apa? Ada panggilan. Call, memanggil gitu. Calling ya mbak ya. Oke, saya ulang ya mbak. My name, name itu nama. My itu kepunyaan untuk saya. Jadi artinya gimana? Nama saya. My name, nama saya. Adalah, is adalah ya. Mbaknya kasih tahu namanya di sini siapa. Misalnya my name is Irma. Ini kan ada ya dikurung di sebelahnya complete. Itu bacanya complete, lengkapi dengan nama kita gitu. Di bawahnya you can call me. You, kamu, can, dapat, boleh, bisa. Call, memanggil saya. Kamu dapat manggil saya. Nickname di sini. Nickname itu artinya nama singkat, nama panggilan. Misalnya my name is Irma Suryani. You can call me Irma. Nama panggilan ya. I live in, kotanya di mana tinggalnya? I live in Cilong. Example ya. Example itu tadi ini ya, example bacanya ya. Example, contoh, artinya contoh. Misalkan example, I live in city, kotanya Kilong. Country, negara mana Kilong ini? Taiwan gitu. I live in Kilong atau I live in Taiwan.
address katanya. Address kan alamat ya. I live at mana jalan Beining Road misalnya. Kalau di sini jalan ini bahasa Indonesia ya. Ini boleh kita buat jalan kalau kita sebut nama jalan di Indonesia. Kalau di sini kan dia pakai Inggris ya. I live at Beining Road. Road itu jalan juga artinya. Jadi jalan ini jalan, saya buat di bawah ya. Jalan itu bahasa Inggrisnya boleh street atau road ya. Itu artinya jalan juga, street atau road. Oke. I have, saya punya. Misalnya kita punya abang satu, brother. Brother itu abang. Kalau adik laki-laki itu young brother ya. I have one brother. Kita punya abang satu, tapi kita punya adik juga yang laki-laki satu juga. I have one brother, one young brother, and kita punya kakak dua, and two sister, punya adik juga yang perempuan dua, two young sister. Nama mereka ini maksudnya abang kita tadi yang laki-laki, adik kita yang laki-laki, kakak kita perempuan, dan adik kita perempuan adalah, sebutkanlah namanya siapa. Their name are Budi, Setiawan, Rina, and Rani misalnya. I am, saya, years old itu umur, usia. Usia saya, I am, misalnya 17 years old. I was born, saya lahir. Ini pada, di, boleh ya, in. Tahun berapa katanya? I was born, di sini contohnya 1990. 1990. I was born on, tanggal katanya, misalkan tanggal, misalnya tanggal 3 apa ya, misalnya tanggal 3 January, misalkan tanggal 3 Januari tahun tadi 1990. Oke. I was born on 3 January on ini third ya, bacanya third, ketiga. Kan kalau kita pertama, saya buat di pojok sebelah kanan ya, saya tulis. Pertama itu bahasa Inggrisnya, yep. Oh. Saya punya videonya ya Mbak ya, nanti ya. Pertama, ya. First. F I R S T. First. Oke. Kedua, second. Terus ketiga itu third. T H I R D. Keempat four. Four itu empat. Four. Aduh, nggak bisa ya. Catat ulang ya. Keempat, kita catat ulang ya. Keempat, angka 4 dia. Keempat. Four tambah TH belakang, fourth. Ya. Kelima, fifth.
tambah th belakangnya ya untuk selanjutnya. Sixth, seventh, th ya, oke. Yang beda itu cuman yang pertama, kedua, ketiga. Pertama first, first, kedua second, ketiga third, tiga kan three ya, dia ganti kalau ketiga jadinya third. Ketiga ini kan maksudnya urutan gitu ya, kalau tiga itu artinya nomor. Keempat fourth. Oke, misalkan saya lahir pada 3 Januari 1990, berarti I was bacanya was, I was born on third ya, 3rd January 1990. I'm a student, siswa di schoolnya itu kurang H ya, SCHOOL, school, nama sekolahnya. I'm a student at, misalkan SMA, misalkan apa ya, at, kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa dibilang bahasa Indonesianya ya Mbak ya, karena dia ada beberapa kayak nama, misalkan itu nama kan dia nggak ada bahasa Inggrisnya, jadi di Indonesiakan aja gitu ya. I'm a student at SMA Negeri 3 misalkan. I'm a student at SMA Negeri 3 in, di mana? Misalkan misalnya di Jakarta gitu ya. Oke, saya hapus ya Mbak ya. Oke, saya hapus. Mulai dari Mbak Nur, boleh Mbak? Mbak Nur. Ya. Boleh perkenalkan diri Mbak? Oh oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Mbak, atau Mbak dengar dulu nanti. Ya, Mbak dengar dulu ya, nanti saya panggil lagi ya Mbak Nur ya. Lanjut Mbak Dewi. Mbak Dewi bisa perkenalan, nanti ada yang kurang nanti kita perbaiki ya. Silahkan Mbak Dewi. Iya. Iya semuanya. Iya. Iya Mbak, semuanya. Ya. Maaf Mbak, yang dikurungi jangan dibaca ya. Oke, sip. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut Mbak.
sore Mbak. 1990. Saya udah ketik Mbak. Di mana aja nggak apa-apa Mbak. KPB. Hmm, iya. Itu grade-nya 7. Nggak apa-apa. Oke, sip Mbak. Jadi untuk Mbak Dewi ya, bacanya tadi 1990. 19 itu kan 19 ya. 90 90. Jadi bacanya 19 90. Ya, sama-sama Mbak. Nah, jadi Mbak Dewi langsung baca I was born. Mbak Dewi bacanya born ya. Born ya Mbak ya. Ya coba diulang Mbak Dewi. I was born nineteen. Ya, Mbak Dewi bacanya born. Ya, B-O. Born. Ya, born. B-O, born. Ya. Jadi maksud saya bacanya BO dulu, born. Iya. Tadi Mbak Dewi bacanya kayak brown. Brown itu dia warna coklat gitu. Iya. Satu lagi. Iya, satu lagi at. I live at. Nomor 4. Iya. Iya. Mbak Dewi matikan mikrofonnya. Oke. Mbak Dewi tadi udah bagus ya. Cuman ada beberapa yang kurang. Misalnya baca yang nomor 4, I live at. Itu bacanya at ya. Sama Mbak Dewi belajar yang baca born. Terus yang tahun ya, 1990 19. 19 kan bahasa Inggrisnya 19. 90 19. Jadi langsung aja. I was born in 1990. Oke, sip Mbak Dewi. Coba Mbak Eli. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Mbak Eli. Oke, Mbak Eli hadir. Iya. Oke, Mbak Eli. Oh, gitu.
gitu. Oke, oke deh Mbak Eli Kuswati deh dulu ya. Oke sih Mbak. Silahkan Mbak Eli. Hmm. Oh iya nggak apa-apa. Heeh. Iya boleh. Mm-mm. Mhm. Oh, 980. 19 8. Angkanya berapa Mbak? Oh 80. Bacanya 1980 ya Mbak ya. 19. Jangan. Kalau misalnya kita biasakan, kitanya kan bacanya 1980. Nah, kalau bahasa Indonesianya 1108. Saya tulis aja Mbak ya dulu ya. 80. Itu kan bahasa Inggrisnya jadi 1000, one, 1000, thousand. Itu kan 9 ya, berarti 900, 980 ya. 80. Tambah T ya, Y ya. Jadi kalau sekarang kita ini kan kepanjangan ya. Jadi kalau orang Amerika langsung bacanya 1990, bukan 1100, bukan 1000. Ini 900 ini ya. Salah itu saya catat ya. 1980 bukan gitu orangnya baca ya. Orangnya langsung bilang 9. Iya, 1980. Jadi langsung iya, gitu ya Mbak ya. Oke, sip. Oke. Boleh, boleh. Hmm. Mm-mm. Uh, Mbak Eli ini ya, I'm a student at, misalkan dia tadi Mbak bilang KPB ya, KPB in, langsung kita kan Mbak sekarang kelas 7 ya, kita sekarang di kelas 7 kan. Grade itu artinya kelas. Jadi ya, I'm a student at KPB in 7th grade. Oke. Okay. Ya, sama di atasnya I was born on tanggal berapa gitu Mbak ya, tahu ya. Misalkan tadi Mbak bulan Desember ya, Desember 1980, berarti tanggalnya uh, taruh di depan ya, berapa ya, misalkan berapa Mbak,
8. Oh, 23. Berarti I was born on 23 December 1980. Gitu kan? Ah, T. Iya. Oke. Oke, sip Mbak Eli. Ini Mbak Weni katanya nggak kedengaran suaranya ya. Mbak yang lain suaranya gimana ya Mbak ya? Mbak Eli Ermawati juga suaranya nggak jelas katanya. Mbak yang lain gimana? Emang nggak jelas ya? Soalnya, iya, soalnya saya jelas. Oke. Uh, untuk yang introduce ini kita lompat ya. Udah ngerti ya Mbak ya? Kita lanjut nih. Yang selanjutnya, ini contohnya ya. Ini saya minta baca aja deh ya. Ini udah semua ngerti kan kata-kata yang ada di gambar? Ada yang nggak tahu artinya? My name, nama saya Ana katanya. White, putih. Cuman ini nama ya, nggak usah diartikan. My name is Anne White. I live, saya tinggal di Kanada katanya. I live in Canada. I speak. Speak itu apa ya? Bacanya speak. Artinya iya benar. Makasih Mbak. Speak artinya bicara ya. Sama-sama. I speak English. Bahasa Inggris. I'm a teacher. Bacanya teacher. I teach at an elementary primary school. Saya mengajar di elementary itu kan sekolah dasar ya. Buka kurung dibuatnya primary. Jadi elementary atau misalnya orang bilang elementary school boleh atau primary school boleh untuk menunjukkan sekolah dasar. Oh ya, Mbak Weni ada pertanyaan apa tuh Mbak? Boleh ya kalau mau tanya ya. I love teaching. Love. Saya suka, saya menyukai, mencintai. Teaching. Kalau teach tadi artinya mengajar. Kalau teaching artinya kegiatan untuk mengajar. Enggak. Oh, oke. Iya, Mbak Wen. Iya ya. Untuk Mbak lain seperti kata Mbak Weni, kalau nggak ngerti boleh ditanya ya, mana aja boleh ya. Kita belajar kok, nggak apa-apa Mbak. There are, ada. Kita udah tahu ya kita ini lagi di mana ya. Ini kita lagi di bicara yang di bawah ini loh. Mana ini pena saya? Kita lagi di sini nih. There itu ada. 30 artinya tiga. 30. 30. Pupils itu kan artinya mata. Jadi di sini artinya boleh murid-murid, orang gitu. Ada 30 murid-murid atau 30 orang in my class, di kelas saya. Terus itu dia bilang I like, saya suka to go shopping. Shopping itu belanja ya, Mbak pasti ya. Semua tahu kan? I like to go shopping on a holiday. Holiday itu artinya waktu libur. Jadi waktu libur dia suka belanja-belanja katanya. I want new jacket. Jacket itu jaket jenis kain ya, jenis baju. Saya ingin
jaket baru, new jacket. I listen to music, bacanya music every morning. Saya mendengarkan musik, listen, musik setiap pagi. Terus katanya I have toast and scramble. Itu bacanya scramble. Scramble eggs. Tanpa s dia egg. Tambah s eggs. For my breakfast. Breakfast. Jadi dia bilang saya punya toast. Toast itu artinya roti. Biasa kan orang bule makannya roti. Saya makan roti dengan telur untuk makan pagi. Ini setahu saya ini nggak pakai c ya, breakfast, break itu nggak pakai c ya, breakfast. Saya ketik ya mbak ya, ini salah ini ya, baca tulisnya breakfast, nggak pakai c ya. Oke. Ada yang ketinggalan mbak? Ada yang masih ragu cara bacanya gimana, atau kata-kata baru yang tadi ketinggalan artinya apa, terjemahannya apa? Oke, ngerti berarti ya. Saya minta tadi Mbak Dewi udah sama Mbak Eli Kuswati. Kita lanjut ke Mbak Bunga. Mbak Bunga. Mbak Bunga hadir? Oke, Mbak Bunga bisa bantu saya baca. Oke, nggak apa-apa. Oh, itu ada pertanyaan Mbak Lui. Mbak Lui katanya scramble itu apa Bu? Kata Mbak Lui. Scramble artinya kocok, telur kocok maksudnya ya, telur dadar gitu. Kalau kita bilangnya telur dadar. Jadi dia makan paginya roti panggang sama telur dadar, telur yang dikocok, scramble eggs. Oke? Sip Mbak ya. Lanjut Mbak Bunga. Mbak Bunga tadi kan? Oke, sip. Iya, I love teaching. Iya, benar Mbak. Oke, 30 ya, pupils. Ya, pupils. Pills. Mbak, pupils. Ya, tambah s di belakangnya, pupils. Ya. Ya. My
go. To go. Tadi Mbak bilangnya to go kan? Oh bukan, ya go. Oke sip. Mhm. Iya benar. Jaket. Biasa aja, biasa ya bacanya jaket. Cat. Ya. A new jacket. Oh, dia kayak A sama E. A. Jacket. Jacket. Ya. Music. Z. Music. Mew. MYU. Mew. Ya. Every. Bukan. Mbak, music. Z. Music. Bukan S. Z. Bukan S tapi Z. Music. Yep. Oke. Every. Ya. Mhm. Iya. Nggak apa-apa Mbak. Nanti Mbak dengar lagi video saya Mbak. Pasti bisa lah. Terus nggak apa-apa. Namanya belajar Mbak. Terus atos. Ya. And scram. Scramble. Ya. Scramble. Ya. Mm-mm. Oke, sip. Mbak Bunga. Makasih. Sama-sama, Mbak. Bisa matikan mikrofonnya, Mbak? Oke. Oke. Suara saya jelas ya, Mbak ya? Berarti kalau ada yang hidupkan mikrofon, suara saya putus. Suaranya putus-putus gitu ya. Oke. Satu kali lagi ya kita suruh baca ya, kita minta baca. Mbak Mbak Wen mana? Mbak Wen bisa dibaca, Mbak? Iya. Mbak Wen putus-putus. Oke, sip Mbak Wen. Yang ada di ini, di apa PPT-nya. Oke. Mhm. 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 Oke, Mbak Wen bisa baca yang bagian I teach at an elementary primary school.
nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, bacanya at. I teach at. Mbak Wen bacanya at kan? At. Bacanya at. Ya, I teach at an elementary primary. Ya, ya, huruf E ya Mbak ya. Terus Mbak Wen tadi oke. I speak English ya Mbak Wen ya. Tadi Mbak Wen bacanya I speak English. Oh, sama bagian bawah Mbak Wen. Iya. I speak English sama bagian yang di bawah Mbak Wen baca sekali lagi. Bukan. Sebelah kiri paling bawah. There are 30 pupils in my class. Third. Kalau kita nomor 3 kan bacanya third, three kan? Third T. Ya, 30 pupils. Ya. Oke. Coba baca yang cepat Mbak Wen. Oke. Bukan yang bagian bawah. There are 30 pupils in my class. Oke, sip. Bagus ya Mbak Wen. Oke, makasih Mbak Weni. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ini baca juga ya. Yang ini kita nggak usah baca ya. Ini mbaknya latihan dari ini satu paragraf ya. Dari paragraf ini ada kata-kata yang nggak tahu artinya, terjemahannya. My name is Cassandra Duncan. I grew up an only child. I was also an only grandchild on both sides. The youngest of all my cousins, and the only child in a small neighborhood that consisted of a bunch of adults. I never really learned what it meant to just be a kid, and I certainly never learned how to relate to other children. Jadi dia bilang, my name is, nama saya Cassandra Duncan katanya kan. I grew itu untuk bilang masa lampau. Grow. Iya Mbak? Oke. Ini I grow ya. I grow. Jadi kalau misalnya Mbak nanti udah tinggi belajarnya, level belajarnya, nanti bisa belajar past tense, formula ya, ada present tense, past tense. Jadi nanti ini grew ini berasal dari kata grow. Grow itu artinya bertumbuh. Saya berkembang, tumbuh, lahir. I grew up an only child. Sebagai anak-anak katanya kan. Aku grand. Iya Mbak, ada yang mau ditanya?
Jadi kalau child itu kan untuk anak-anak ya. Jadi grand itu misalnya grandfather. Grandfather itu artinya kakek. Berarti dia punya cucu, gitu kan? On both side. Both side itu maksudnya yang lain. Misalnya kayak sepupuan gitu, keluarga yang sama tapi yang lain gitu, di keluarga yang lain. The youngest itu yang termuda dari semua. Cousin itu cousin, sepupu. Dan the only child in a small neighborhood that consists and more batch of adults. I never learned it mean to be just a kid, and I certainly never learned how to relate. Oh, jadi dia bilang, dia kenalkan nama dia itu adalah Cassandra Duncan, dan dia itu dia itu lahir sebagai anak-anak katanya kan. Dia juga punya anak-anak yang lain, cucu yang lain. Dia ini kan sebagai anak-anak nih, cucu gitu. Tapi ada cucu-cucu yang lain katanya gitu, dari keluarga yang lain. Nah, jadi katanya sepupu yang paling muda, yang paling kecil, dia punya katanya kan. Semuanya itu katanya sepupu yang kecil-kecil lah, yang muda-muda, lebih kecil dari dia gitu. Dan ada juga anak-anak yang kecil tetanggaan sama orangnya katanya kan. Bunch ini daerah pekarangan ya, bunch pekarangan. Di daerah pekarangan tempat dia tinggal itu bukan cuman sepupu-sepupu dia aja gitu, dari kakeknya, bukan ya, bukan cuman itu aja, tapi dari tetangga-tetangganya dekat pekarangan rumah, dekat rumah dia juga ada gitu. I never really, saya tidak pernah benar-benar belajar katanya. Learn itu mempelajari, benar-benar belajar. What it mean? Apa artinya to just be a kid? Apa artinya jadi anak-anak katanya kan? Dan aku juga tidak pernah belajar bagaimana untuk relate itu berhubungan dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi dia istilahnya curhat lah, sebaik dari dunia anak-anak gitu ya. Ada pertanyaan, Mbak? Oke. Oke, sip. Nah, ini vocab ya. Vocab itu artinya kata-kata, vocabulary, jadi kata-kata baru untuk pelajaran berikutnya ya. Jadi nanti ada beberapa kata yang digunakan, misalnya seperti during, itu artinya selama. Bisa dilihat ya, ada kelas, teacher, guru, usually, biasanya, give, memberi, you, kamu, a lot of, banyak, instruction, arahan, understand, memahami, public, itu bacanya public, umum, a place, tempat, also, bacanya also, find, menemukan, sign, tanda, meaning, announcement, bacanya digabung ya, announcement, need, think, learn, sometimes, tell, write, bacanya huruf W-nya nggak kedengaran ya, bacanya write, short, begin. Saya ulang ya. During, class, teacher, usually, give, you, a lot of, instruction, understand, understand, public, public, understand, 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 public,
public. Place, place. Also, fine, sign, meaning, announcement, need, think, learn, sometimes, tell, write, short, begin. Oke, Mbak ada yang kurang ngerti gimana cara bacanya? Ya, learn. Ya, sama-sama Mbak. Mbak Lui coba baca nomor 1 sampai 12. Also. Also. Bacanya jadi O ya. ALSO, also. Oke. Mbak Lui bisa baca nomor 1 sampai nomor 12, Mbak? Oke. Mbak Lui ulangi yang nomor 8 sama nomor 11 ya. Instruction. A ya. Instruction. Place. Bacanya E. Place. Place. Bisa diulang Mbak Lui? Ya, place tambah S. Oke, sip. Makasih Mbak Lui. Mbak Lui udah bagus ya. Iya, semangat Mbak Lui ya. Oke, kita lanjut nomor 13 sampai 24. Mbak siapa ya? Mbak Enti. Mbak Wanti Cahyaningsi. Panggilannya kemarin siapa ya? Mbak Anti ya kemarin, Mbak Enti ya. Wanti. Oke sih Mbak Wanti. Saya duluan ya Mbak ya, nanti setelah saya Mbak ulangi lagi ya. Find, sign, meaning, announcement, need, think, learn, sometimes, tell, write, short, begin. Oke. Oke. Kita mulai dari awal ya Mbak. Fine. F-A. Fine. Sign. Sign. Mbak Wanti. Ya, Mbak Wanti bisa ulangi nomor 14. Sign. Bukan. S-A-I-N. Sign. Ya. Iya, Bukan. Mbak Wanti bacanya jangan huruf E. Bacanya hurufnya S-A-I-N. Sign.
bisa ulangin Mbak? Iya benar. Oke ya. Meaning nomor 15, meaning. M I me bukan. Ya, meaning. Mbak Wanti kan bacanya tadi meaning ya, ME. Sekarang ganti jadi MI, meaning. Oke, udah benar ya. Ya. Sometimes. Times. T-A, times. Tell. Mbak Wen? Mbak Wanti? Tell. Ya. Right. Ya, short. Oke, benar. Makasih Mbak Wanti, udah banyak perkembangan. Iya, sama-sama Mbak Wanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita akan belajar setelah tadi udah bagian introduction, artinya perkenalan, kita lanjut ke kalimat perintah atau command. Jadi command ini biasanya kan kalau misalnya kita di kelas ya, di kelas kan guru umumnya itu menyatakan kalimat-kalimat perintah, misalkan ayo anak-anak buka buku halaman 8 misalkan, atau coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini gitu kan. Ayo tunjuk tangan siapa yang tahu ini gitu kan. Jadi ada beberapa kalimat perintah. Kalimat perintah itu tadi kan artinya instruction, arahan. Ada perintahnya atau commandnya. Nah, jadi kalau misalkan kita di kelas ya, dia bilang di sini katanya, during the class your teacher usually gives you a lot of instruction or commands. Do you understand his or her commands? In public places you also find signs or instruction. Do you understand the meanings? Announcements that you read at school sometimes tell you to do things. Learn how to read and write short announcement in this unit. Let's begin, katanya kan. Jadi tadi kita udah dapat vocabulary-nya ya. Jadi ini bisa diartikan. Jadi katanya during, selama di kelas katanya kan. Ikuti ya. Bagian ini saya kasih penanya. Selama di kelas, guru kamu biasanya, usually itu artinya biasanya ya, give, memberikan kamu, kamu beberapa, a lot of, banyak perintah, instruction, arahan atau perintah. Ini command, ini perintah ya. Jadi dia maksudkan ini adalah arahan berupa kalimat-kalimat perintah. Do you understand? Apakah kamu mengerti, katanya. Understand itu oke ya. Oke Mbak Lui. Diulangi, oke. Jadi during itu kan artinya tadi selama. Jadi katanya di sini selama the class, during the class, selama di kelas, your teacher, guru kamu, your itu kan kepunyaan kamu, kepunyaan you itu artinya kamu, your teacher, guru kamu artinya kan. Usually itu biasanya. Jadi selama di kelas guru kamu biasanya gives itu memberikan kamu a lot of,
bisa artinya beberapa atau banyak gitu ya. Beberapa atau banyak, instruction arahan, dibuatnya di sini buka kurung commands. Commands itu artinya perintah. Jadi maksudnya guru kamu memberikan beberapa atau banyak arahan berupa kalimat perintah. Do you, apakah kamu understand? Do you understand? Artinya apakah kamu ngerti? Kamu paham gak gitu kan? Do you understand his? Guru kamu itu, baik itu perempuan, his ini laki-laki ya, her perempuan. Guru kamu baik itu perempuan atau laki-laki atau perempuan. Perintah, commands, perintah. Apakah kamu mengerti perintah dari guru laki-laki kamu atau guru perempuan kamu? In public places, public ini artinya umum, places tempat. Jadi di tempat umum maksudnya kan, in public places, di tempat umum, you, kamu, also find, kamu juga menemukan sign. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan nih keluar kan di tempat umum, kita kan bisa juga temukan. Find ini artinya menemukan. Sign tanda, temukan tanda-tanda atau instruction atau arahan. Misalkan tandanya gimana? Misalkan belok kiri kan ada tanda panah, belok panah ke kiri gitu kan? Atau di jalan artinya belok panah kanan, artinya belok kanan. Atau bisa juga lampu merah, artinya apa? Berhenti gitu. Jadi itu maksudnya ya. In public places you also find sign, tanda-tanda atau arahan-arahan katanya kan. Do you understand? Understand itu artinya mengerti. Apakah kamu mengerti? Meaning, arti. Apakah kamu mengerti artinya? Arti tanda-tanda tadi katanya kan. Announcement, pengumuman. That you read, yang kamu baca. Read itu membaca. At school, di sekolah. Sometimes, kadang-kadang. Tell you to do thing, kadang-kadang mengatakan kepada kamu untuk melakukan sesuatu. Learn, pelajari. How, bagaimana. Untuk membaca, to read, untuk membaca. Dan write, menulis. Short announcement, short itu pendek, singkat. Pengumuman singkat, announcement itu pengumuman tadi kan. Di unit ini, di bagian ini. Let's begin, ayo kita mulai katanya kan. Oke Mbak, ada yang ketinggalan tadi? Atau ini udah oke? Hah? Ada kok. Oh ini nggak ada ya, slide-nya nggak ada. Tapi kata-katanya ada kok. Yang saya tulis ini, during the class your teacher usually, itu ada. Cuman gambarnya nggak ada, saya yang buat gambar sendiri Mbak. Halaman berapa ya? Di bab 3 ya, 2 atau 3, coba cek Mbak. Bagian common. Kan ada setelah introduction ada pelajaran berapa ya, ada common, kalimat perintah. Berapa ya? Nanti kalau saya buka dari laptop saya nanti jadi loadingnya lama. Loading komputer saya jadi lama. Coba lihat di bukunya Mbak, setelah bagian 1 introduction, perkenalan, kan ada sub bagian berikutnya mengenai kalimat perintah atau command. Dapat belum Mbak ya? Ya ada itu. Ada command? Ada?
Oke, ini nih yang ada di bukunya. In pairs, identify 10 items in the classroom below. Ada kan? Gambarnya nggak ada emang. Ya. Oke. Oke, jadi di sini dia bilang secara berpasangan in pairs. Pairs itu pasangan. Jadi kalau misalnya sepatu itu ada pasangannya. Jadi kita beli sepasang sepatu, one pairs atau a pairs boleh ya. Identify, bacanya identify. 10 items, bacanya items, in the classroom below. Jadi dia bilang secara berpasangan, identify itu kan dia mengidentifikasi. Maksudnya itu memilah-milah. 10 item itu artinya apa ya? Item 10 bagian-bagian atau misalnya nih kita belanja nih kan, misalnya rinso, sabun, itu ada 2, jadi maksudnya 2 item, 2 nama barang gitu ya. 10 item in di classroom. Classroom itu artinya kelas, ruangan kelas. Room itu ruangan, kelas, kelas itu artinya kelas, jadi ruangan kelas. Di bawah ini, jadi ada gambar di bawah. Di sana ditunjukkan ada ruangan kelas kan. Jadi coba diidentifikasi dari gambar di bawah mengenai 10 item yang ada di dalam kotak. Jadi ada kata-kata kan, the word itu artinya kata. In box itu artinya kotak. Di dalam kotak yang bisa may, bisa, boleh, dapat, may help you, membantu kamu. Oke ya. Jadi ini ada clock, katanya kan ada 9 nih di bawah ini. Ada clock, table, book, cupboard, bag, window, chair, pen, sama door. Ini oke ya Mbak ya? Ada cara bacanya yang kurang. Clock, table, book, cupboard, bag, window, chair, pen, door. Clock itu artinya jam, table, meja. Itu ada kok Mbak. Gambarnya nggak ada, tapi taksati itu ada di buku ya. Lemari, cupboard, ya cupboard, lemari, bag, tas, ya. Window itu artinya jendela. Chair, kursi. Pen, pena, sama pintu, door. Oke ya. Nah, di sini di in groups of 4, di groups itu artinya kan kelompok-kelompok. Jadi study, pelajari beberapa ekspresi di bawah ini. Following itu di bawah ini ya, itu kan ada beberapa kata-kata ekspresi. Misalnya, come in please, look at the picture, open your book on page 10, please study the dialogue. Jadi biasanya kalimat tadi itu digunakan untuk memerintah gitu kan. Coba mbaknya, apa kalimat perintah yang lain misalkan? Tadi mbak apa yang belum ya? Mbak
Mbak Eli Ermawati. Mbak Eli Ermawati. Di sini kan kalimat perintahnya come in please. Ayo sini artinya itu ya. Atau look at the picture, lihat gambar itu. Itu kan kalimat menyuruh semua. Kalimat menyuruh atau memerintah gitu. Coba Mbak Eli Ermawati. Yang mana? Come in please. Come. Come in. Come in please. Tolong ke sini katanya. Sini gitu. Tolong ke sini. Come in please. Atau datang aja ke sini gitu. Pokoknya dia nyuruh seseorang itu untuk datang menghampiri dia gitu. Come in please. Atau bisa juga misalkan orang ngetok pintu rumah kita atau pintu ruangan gitu kan. Terus itu kita bilang buka aja pintunya, masuk aja gitu. Bisa. Come in please gitu juga bisa ya. Gimana tadi bacanya Mbak Eli? Come. Huruf A ya Mbak. Come in. Iya. Please. Please. I. Ya, come in. Ya, I. Please. Bacanya saya catat ya Mbak ya. Come. Come in digabung. Come sama innya digabung. Come in please. P L I P L I S. Please. Come in please. Ya, I. Huruf I ya Mbak. Come in please. Oke Mbak. Mbak Eli. Coba di bawahnya look at. Look ya. Look at. The picture. C. T-nya ganti jadi C. Picture. Iya, iya. Look at. K-nya double ya. Look at the picture. Look at the picture. Ya. Oke, sip Mbak Eli Ermawati. Oke. Nah, ini untuk pelajaran kita yang berikutnya ya. Nah, jadi bagian untuk UTS-nya kita khususkan hanya untuk pelajaran introduction aja ya. Jadi untuk common itu untuk ujian akhir. Sip Mbak. Iya. Jadi untuk UTS-nya nanti kita hanya bagian introduction aja ya. Kita cut sampai di sana. Sedangkan untuk UAS nanti dimulai dari pelajaran common
kalimat perintah ya. Jadi nanti untuk ujiannya ada beberapa misalkan kata-kata baru, vocabulary. Jadi nanti misalkan book itu artinya apa gitu kan. Sama oke ya. Sama coba perkenalkan diri kamu seperti yang tadi kan, my name is blah 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 gitu. Gampang kan? Mm-mm. Nah, ujiannya nanti dipilih ya Mbak ya, tanggal 25 sampai tanggal 28, pilih harinya satu hari gitu. Tanggal 25 atau tanggal 26 atau tanggal 27 atau tanggal 28. Itu 25 itu hari Sabtu. 25 hari Sabtu, 26 hari Minggu. Ini bulan 2 nih. Iya, heeh. Kan gampang ya. Gampang-gampang kok. Nah, jadi nanti ya boleh dirembukan ya. Nanti Mbak Wen kasih tahu tanggal ujiannya, maunya tanggal berapa ya Mbak Wen ya. Tanggal 25 sampai 28. Nah, jadi untuk latihan nanti Mbaknya mau dikasih kuis atau gimana ya? Mau dikasih soal-soal latihan atau gimana? Sibuk nggak ya Mbaknya? Sibuk ya. Oke. Nah untuk oke. Kalau gitu slide-nya aja nanti saya kasih ya. Jadi nanti di setiap slide itu Mbak coba di sana kan selalu saya sisipkan misalkan pada kalimat ini kata-kata barunya, nanti Mbak di bahasa Indonesia kan ya, diterjemahkan. Paling paling nanti saya buatnya coba tuliskan misalkan 20 atau oke lah 10 kata-kata baru gitu beserta bahasa Indonesia yang beserta terjemahannya gitu ya. Kan gampang ya Mbak ya. uh-uh. Vocabulary itu kan maksudnya kata-kata baru. Maksudnya kata-kata baru ini ada bahasa Inggris terus bahasa Indonesianya apa